Dan kita adalah pasti intimidasi iblis ada aja Yes, toh. yes. Pasti kayak ndak je bingana so salah, kayak so salah terus basalah jo gitu. Terus jo basalah. Cuman kita pikir enggak, kita mau minta kekuatan dari Tuhan, enggak bisa begitu. Tolong kita, beri kita hikmat supaya kita bisa mengambil jalan yang benar yang sesuai kehendaknya Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan minta maaf nih kalau kita salah ambil jalan pada saat ini ya gitu. Dan akhirnya yaitu bersyukur dan walaupun di tengah-tengah kondisi yang orang ada di lingkungan yang salah, tapi Tuhan selalu kasih hikmat untuk orang bisa untuk kita itu bisa tahu mengambil keputusan mana yang harus kita ambil. Sungguh luar biasa memang sih penyertaan. Jujur punya ya, pastinya kalau kita pribadi itu kayak kadang kalau lihat-lihat di sosmed ataupun lihat-lihat secara langsung, kadang kita ada rasa sayang begitu ya, kenapa bisa sampai segininya, bukan mau mengintimidasi atau apa, tapi kayak ya in my opinion itu mungkin orang bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat begitu. Banyak hal loh yang bisa orang explore gitu. Sekarang banyak platform, apalagi ya gunakanlah sosmed itu dengan sebijak-bijaknya. Bisa kok, kayak itu kan sudah jadi platform untuk orang misalnya jadi content creator, kayak sharing lah hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang bermanfaat gitu. Jangan ya hanya sekedar ya berleha-leha, karena masa muda itu ndak dirasa-rasa loh guys. Betul kayak sekali. Secepat itu berlalu. Saya mau tak ulang. Bagaimana Untuk Mama ini. Icel? Gunakanlah masa mudamu sebaik mungkin. Ya ini pesan loh gitu. Betul Karena sekali. ya kalau orang menyia-nyiakan masa mudanya orang tanpa membuat hal-hal yang kreatif, membuat karya-karya ya, dan hanya membuang masa muda dengan hal-hal yang negatif, ayolah guys, pelan-pelan bisa yuk berubah gitu. Banyak wadah sekarang, apalagi untuk ya anak-anak muda di Tentena, di Poso, Sulawesi Tengah, dan dimanapun kalian berada yang nonton ini, begitu banyak wadah untuk kita menyalurkan bakat, untuk menyalurkan hobi-hobi kita dalam hal-hal positif gitu. Tetap ya selalu andalkan Tuhan sih yang Betul pasti sekali. Siapapun Tuhan kalian, tetap andalkan itu gitu. Oke. Tadi Gaby ada baca cerita masalah, orang kembali dulu ya, masalah kuliah sambil kerja. Nanti orang bertanya-tanya, Gaby ini kerja apa sih? Boleh jelaskan sedikit Ya, nanti Gaby? dalam pikir Iyo, tahu ya sekarang toh orang semua baca di video jangan-jangan jadi guys, kita itu kuliah sambil kerja kan. Nah kerjanya itu di studio fotonya kita PKK. Ya memang sih kerja sama kakak, tapi mungkin orang bilang nih PN jongan Gaby dengan PKK kerja kong digaji lagi, pasti begitu tuh orang pandangan. Memang ya puji Tuhan begitu ya, mungkin itu ya disediakan untuk kita begitu dang. Ya orang bilang mungkin privilege gitu, privilege dari Tuhan. Nah cuman ya walaupun kerja dengan kakak, tapi dituntut harus seprofesional itu. Bahkan di hal-hal kecil pun, kayak misalnya kita ada janji dengan teman, terus di jam itu ada meeting, ya tetap kita harus profesional mengedepankan kerjaannya itu. Dan kita kerja, boleh sebut merek? Boleh banget, silakan. Nah jadi kita kerja di studio fotonya TPKK itu Elior Studio. Nanti kalau kalian mau kepo-kepo bisa langsung di Instagram. Jadi itu fokusnya di industri wedding, vendor pre-wedding gitu-gitu. Itu fokusnya. Cuman kalau misalnya ada yang mau ambil family session, graduation, itu tetap ada juga. Tapi lebih paling berfokusnya itu di industri wedding gitu, vendor. Dan ini luar biasa sekali Gaby, kayak kamu dan bersaudara dari Tentena
ke Manado di kota yang besar dan bisa sukses begitu. Bisa dibilang kayak banyak sekali fotografer yang sudah duluan, tapi kamu tidak kalah bersaing Puji begitu. Tuhan. Bagaimana itu DP cara Dang sampai bisa senaik itu? Mungkin yang pertama ya, kalau bisa sampai di titik itu, dari juga Nando yang memang sudah kakak yang lumayan lama di industri wedding, jadi memang personal brandingnya sudah ada, dan orang-orang di sana juga sudah pada tahu kan dia. Nah, jadi berawal dari situ, dan akhirnya juga ya orang memanfaatkan sosial media. Itu kenapa kita bilang sosial media, apalagi Instagram, itu bisa menjadi wadah untuk orang berkreasi yang pastinya Yes. dalam hal positif ya. Nah, jadi berawal dari Nando yang sebelumnya memang sudah jadi fotografer, terus akhirnya dia memberanikan diri untuk buka sendiri. Jadi kita sebagai admin, kakak Mei yang cewek sebagai manajemen gitu. Jadi manajemennya dia yang mengatur semuanya, Nando yang fotografernya. Jadi ya kita bekerja sama untuk membangun ini gitu. Memang keren sekali sih. Kamu kakak adik itu kayak menginspirasi sekali Puji saya secara Tuhan. pribadi dan tentunya menginspirasi banyak orang karena sekompak itu Dang. Iya. Dan semuanya bisa bekerja secara profesional. Ya, Keren. pastinya. Dan ya memang di samping kekompakan yang terlihat, memang pasti ada banyak juga tantangan, orang diproses. Cuman yang pasti itu yang kayak kita bilang tadi, komunikasi. Walaupun Yes. orang kakak adik mungkin ada beberapa hal yang orang nggak bilang gitu kan. Jadi ya apapun itu harus dikomunikasikan gitu. Karena kebanyakan masalah ini ternyata karena miskom. Miskom, betul. Ya kan, orang nggak tahu nih, mungkin yang sampai di telinga hanya sampai apa A B C D E, padahal itu E F G sampai seterusnya gitu. Makanya butuh konfirmasi, Yes. komunikasi yang baik gitu. Oke, keren Gaby. Dan tahun 2023 saya itu standby di depan HP karena Gaby mau ikut ajang beauty pageant Putri Indonesia dan itu luar biasa sekali. Iya. Putri Indonesia Sulawesi Sulawesi Utara. Utara. Boleh Gaby ceritakan bagaimana sampai bisa masuk di situ, Dang? Nah, jadi singkat cerita, kan memang dari di Tentena juga sudah suka, dari berawal dari modeling tadi, sudah modeling, terus juga suka beauty pageant. Nah, sampai ke Manado lumayan lama sih udah ikut pageant. Terus waktu itu ada buka audisi Putri Indonesia Sulut 2023. Nah, terus kebetulan kakak Nando dia juga kan pageant entusias, jadi dia suka dukung, ya memang dia suka mendukung kita gitu. Akhirnya orang sharing, terus ya dari dia sih yang mendorong gitu, tapi ya ada juga kemauan dari kita gitu. Jadi sama-sama, dia ada yang support, jadi ya udah maju-maju aja gitu ya, coba-coba kasih masuk CV, buat semua persyaratannya, akhirnya lolos gitu. Wih. Padahal waktu itu rambutnya bondol sampai sini, pendek sekali kayak. Memangnya dari persyaratan harus banyak rambut? Sebenarnya enggak sih, cuman kan alangkah bagusnya oke. beauty pageant itu kayak rambut panjang, jadi lebih gampang untuk di styling. Nah, akhirnya waktu itu kita pakai Hair Hair clip. clip. Betul. Baru kita mau bilang diikat kamu pakai hair clip. iya, biar kelihatan oke, bagus lah dikit gitu. Jadi ya ikut audisi, ya do the best gitu, tetap tampil totalitas. Itu sih, dalam melakukan apapun itu orang harus totalitas. Yes. Ya do the best, let God do the rest gitu. Yes. Do your best, itu sih yang kita paling pegang. Makanya kayak ya udah tampil totalitas, buat semua apa yang harus dilakukan, kewajiban. Tahu-taunya
masuk dapat best in Best. sosial media Wow. waktu itu. Puji Tuhan. Sebenarnya nggak nyangka sih, cuman ya udah upload aja karena memang mau update gitu. Banyak juga keluarga yang menunggu updatean. Yes. Sama kayak Pokoknya itu kita punya mama kurang di semua grup, Semua. keluarga grup apa, dukung Gaby anaknya Wisma, dukung Gaby anaknya Tony. Oh Tuhan, paling beribut sekali. memang semua memang pendukung itu support system, yaitu makanya kayak mau menampilkan yang terbaik karena lihat support system sebanyak itu antusias mau mendukung, masa yang tampil salah-salah gitu kan. Di waktu itu pun kayak banyak juga tantangannya ya prosesnya. Bayangkan harus make up jam 3 subuh, Wow. tidur nggak cukup, pakai heels 17 cm karena kan kebetulan ya agak ceper-ceper dikit ya diri ini ya, tidak bisa dipungkiri gitu. Jadi harus pakai heels yang tinggi juga. Terus waktu itu heelsku patah. Di mana? Itu saat GR. Wih. GR terakhir yang mau ke grand final itu heels patah, akhirnya harus cari lagi heels sana sini. Puji Tuhan dapat, tapi kayak so beda dong DP rasa karena kan yang orang GR dengan Bukan heels itu, iya. patah ya gitu, tetap harus tampil profesional. Tapi puji Tuhan penyertaan Tuhan, Tuhan kasih patah sebelum DP Iya hari betul. itu. Bayale Tuhan. bukan keseleo atau apa, karena ada beberapa teman yang keseleo itu kan sakit sekali kalau keseleo. Betul. Yang ini cuman patah gitu ya, syukurlah ya. Dan juga dari situ banyak belajar banyak hal, mulai dari bersosialisasi, cara pembawaan diri ya. Memang mungkin orang pikir, ada beberapa orang yang pikir kayak ya beauty pageant hanya tambah-tambah urusan, kalau orang nado bilang gitu, tambah-tambah urusan kayak ndak ada guna. Bahkan pernah ada yang bilang ndak ada guna, cuman ya kita menanggapi statement-statement itu ya itu silahkan pemikirannya kalian. Cuman ada beberapa hal, banyak hal sih, bukan cuma beberapa, banyak hal yang yang mengajarkan kita dan membentuk kita sampai saat ini gitu. Dari dunia pageant, dan ya plus minusnya tetap akan ada ya apapun itu, tapi ya menanggapinya ya ambil aja positifnya, ambil positif, buang negatifnya gitu. Itu sih. Oke. Sebelum Gaby ikut Putri Indonesia, selama di Tentena Gaby juga pernah ikut Duta Genre. Iya, pernah ikut. Apalagi Ongga Oh, nggak Bale. balik. Jadi memang anaknya suka tampil-tampil ya. Jadi waktu itu 2019 ikut Duta Genre. Puji Tuhan dapat favorit. Wow. Terima kasih ya sudah mendukung saya dengan likes kalian. Itu Duta Genre. Terus juga kayak yang memotivasi itu juga melihat orang-orang yang mendukung sih. Kayak kalau orang-orang kayak bukan juga memenuhi ekspektasi manusia, tapi kayak kita ikut itu dengan dengan apa ya, kemauan diri. Kemauan diri, terus kita lihat juga orang-orang yang di belakang yang mendukung kita itu sangat-sangat excited gitu, kayak Devi bilang. Yes. Sampai mama, sampai ke grup sana sini, grup keluarga, itu kayak kita mau menghargai itu gitu, menghargai antusiasnya orang-orang. Jadi itu juga buat kita semangat, makanya Yes. kita ikut Duta Genre, terus kita ikut Ongga Bale kemarin 2019, puji Tuhan dapat runner up 1 waktu itu, juara 2. Keren. Gak apa-apa ya kan, apapun itu ketika orang ikut lomba, apapun itu ya orang so jadi pemenang. Yes. Yang pertama orang menang dari rasa takut. Yes, betul. Kedua, orang menang dari orang-orang yang tidak berani untuk ikut gitu. Kadang-kadang orang di belakang itu terlalu banyak berkomentar, tetapi dirinya sendiri belum tentu mampu, belum tentu berani Iya begitu. Jadi keep positif, do the best, be a winner on your life aja sih. Betul. Itu sih. Dis- Setelah itu sudah tidak ada lagi ikut-ikut beauty pageant ya, terakhir Putri Indonesia. Sulut. Waktu Gaby ikut Putri Indonesia, setelah Gaby keluar dari situ, apakah ada perubahan di hidupnya Gaby, kayak ada sesuatu yang lebih begitu, kayak pandangan matanya orang ke Gaby lebih kayak menghargai, atau lebih kayak melihat Gaby seperti apa?
yang di waktu itu ya sudah tampil proper sih, ya personal appearance-nya ada lah ya sedikit gitu, cuman semakin lebih memperhatikan lagi personal appearance-nya torang gitu ketika keluar. Dan ini sih pengen sharing ke teman-teman juga, ya mungkin kadang orang berpikir ya keluar rumah biasa jo, apa nggak usah bagus-bagus begitu, padahal itu menurut kita bukan juga salah besar sih, tapi kayak ketika orang keluar rumah orang itu sangat penting harus tampil